Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, keluarga yang baik, anak-anak yang soleh dan soleha, dan hal-hal yang lainnya yang telah Allah berikan kepada kita semua. Maka menjadi suatu kewajiban bagi kita semua untuk selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah dengan bermajelis ilmu. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang menuntut ilmu berderajat-derajat. Allah ingin menjelaskan kepada kita semua pada ayat ini bahwasanya seseorang tidak akan pernah bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bermajelis ilmu. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fi ilman, di mana dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah permudah baginya jalan menuju surga. Kemudian selawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju rahmat dan surga Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang paling terbaik bagi kalian semua. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya, wal yawmal akhir, dan juga hari akhir, wa dzakarallaha katsira, sementara dia dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatan iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya hari ini perdana, ya insyaallah perdana kita membahas kitab Riyadhus Shalihin, ya. Tentu sebelumnya katanya sudah pernah ya pembahasan tentang Riyadhus Shalihin ini, tapi kemudian terhenti qadarullah, ya, karena kan rahimahullah ya. Nah, atau sampai bab berapanya lupa juga semuanya, ya, isi-isinya juga lupa juga. Sorry ya. Nah, Masya Allah, alhamdulillah ya, kita mulai kembali yang harusnya pada pertemuan yang lalu, namun qadarullah ya, pada qadarullah miss ya, miss. Nah sekarang insya Allah, dan sekarang kita masuk ke dalam bab yang pertama. Ulang lagi berarti kita ya, murojaah walaupun lupa semuanya. Masya Allah ya. Tentunya sebelum kita membahas tentang kitab Riyadhus Shalihin ini, kita terlebih dahulu harus mengetahui yaitu yang mengarang kitab ini adalah siapa?
Masya Allah. Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, jangan sampai akhirnya apa kita sudah mempelajari kitabnya jauh-jauh, panjang-panjang, ternyata apa kita nggak tahu pengarangnya. Setidaknya apa tahu namanya. Oh ternyata Masya Allah. Ya, yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin adalah siapa? Imam An-Nawawi, yang mengarang pula kitab apa? Hadis Arba'in, yang sering dipelajari di mana? Kitab hadis Arba'in. Adapun ya Imam An-Nawawi rahimahullah hidup tahun pada 600-an Hijriah. Ya, hidup pada tahun 600-an Hijriah, dan beliau termasuk ulama yang sangat menyibukkan dengan ilmu, sehingga ketika beliau tersibukkan dengan ilmu tersebut apa? Belum sempat menikah, Masya Allah. Ya, belum sempat menikah. Dan di masa itu pula ya, sebenarnya masa itu adalah masa merosotnya akhlak manusia. Ya, benar-benar merosotnya pada nah di sinilah timbul Imam An-Nawawi rahimahullah, muncullah Imam An-Nawawi rahimahullah, yang dimana ya beliau adalah seorang mujaddid, ya, yang memberikan pembaharuan, memurnikan kembali agama Islam dari apa? Dari akidah-akidah yang batil, dari perbuatan-perbuatan khurafat, ya, dari perbuatan-perbuatan yang jauh dari agama Islam. Ya, namun qadarullah Imam An-Nawawi rahimahullah wafat di tahun di umur 40-an. Masya Allah. Ya, di umur 40-an saja karya beliau sedang begitu banyaknya, lalu kemudian banyak pula dimanfaatkan oleh kaum. Dan salah satunya adalah salah satunya adalah kitab Riyadhus Shalihin, yang ini banyak dipergunakan oleh kaum muslimin yang ada di Indonesia. Nah, ini mungkin sekilas tentang pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Dan sekarang kita masuk ke dalam bab yang pertama. Ya, masuk ke dalam bab yang pertama, yaitu babul ikhlas wa ihdar niyah. Itu bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam seluruh amalan dan perbuatan kita, baik yang secara lahiriah maupun secara batiniah. Ya, ini bab yang pertama yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan seperti biasanya Imam An-Nawawi, ya, sebelum beliau menyebutkan tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang bab tersebut atau judul tersebut, beliau selalu membawakan ayat-ayatnya terlebih dahulu. Ya, beliau membawakan ayat-ayatnya terlebih dahulu, baru kemudian setelah menyebutkan ayat-ayatnya barulah menjelaskan menyebutkan hadisnya. Adapun ayat-ayat yang pertama yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah itu pada surat Al-Bayyinah ayat kelima. Ya, surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-din." Ya, dan tidaklah mereka diperintahkan, ya, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dalam menjalankan agama yang lurus ini. Ya, dalam menjalankan agama yang lurus ini, wa yuqimus shalah, lalu kemudian mendirikan salat, wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Ya. Ini ayat pertama yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah pada bab ini. Nah, ini menunjukkan apa? Ya, ayat ini menunjukkan kepada kita semua, yaitu perintah untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perintah untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui bahwasanya syarat-syarat untuk diterimanya suatu ibadah apa? Ada berapa? Ada dua. Ya Allah. Ya, yang pertama adalah apa? Ya, ikhlas karena
Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat yang tadi disebutkan. Ya, Allah katakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Apapun itu, dalam segala tindakan-tindakan kita semuanya Pak, kita ikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirkan semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya Pak, ya, kita hadirkan niat tersebut bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi sebuah kerugian banget bagi kita semua, Pak. Ya, karena kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah. Ya, hanya untuk beribadah. Dalam satu harinya kita, ya, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah berapa jam, Pak? 24 jam. Ya, 24 jam, bukan 3 jam, bukan 4 jam, bukan 5 jam, tapi 24 jam. Nah, pertanyaannya adalah gimana kita beribadah 24 jam? Nah, kan ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Nah, pertanyaannya, ya kan gitu. Dalam satu harinya kita diminta untuk beribadah 24 jam. Ini kata-kata Pak Budi ya. Oh. Ya. Atau kalau kata yang lain kita harus beribadah berapa jam, Pak? Pak, jangan pura-pura khusyuk. Berapa jam dalam sehari? Berapa? 4 jam. 24 jam. Nggak mau ngerubah antum? Kenyataan antum gimana? Berapa jam antum? Kenyataannya antum berapa jam beribadah? 1 jam gak nyampe, kata Bapak ini, Masya Allah. Itu beliau loh, apalagi antum. Ya, ini beliau jujur 1 jam aja gak nyampe. Ya, berapa jam Pak jadi? Jurli Pak. Ya, 5, oh, Masya Allah, itu berlebihan juga 5 menit. 45, 40. Ya, 40 menit. Itu kalau kita hitung ibadah mahdhahnya kita. Artinya apa? Salatnya kita saja. Kan gitu sebenarnya. Mungkin sekitar 45 menit atau mungkin 1 jam. Kan gitu. Itu kalau misalnya Pak Budi nggak sholat tahajud ya. Nggak sholat tahajud 20.000 rakaat kan gitu. Tapi kalau mungkin tahajud sampai 20 rakaat, 40 rakaat, ya anggaplah kita tambahin 2 jam. Kan seperti itu. Tapi dia nyata masih 2 jam. Sementara yang tadi diminta berapa? 24 jam. Nah, sisanya itu gimana kita? Apa? Sisanya itu gimana kita menjadikan ibadah? Oh, Masya Allah, zikir. Beneran Pak, itu kayak gitu. Beneran kayak gitu. Kalau memang beneran antum zikir, Masya Allah, sambil dagang, sambil bekerja, Masya Allah, bener keren Pak. Ya, ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama, kunta tadhkurullah, ya, selama engkau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, fa anta fis shalah wa in kunta fis suq, maka engkau seperti orang yang sholat walaupun engkau berada di pasar. Itu kalau antum zikir ya. Ingat, kalau antum zikir. Kalau enggak, ya enggak kenyataannya. Kenyataannya zikir enggak Pak? Waktu di pasar? Ya enggak lah. Ya Pak. Waktu antum kerja zikir enggak Pak? Jujur. Wah, enggak. Kan gitu. Ya, kalau ingat aja tuh zikirnya. Ya, kalau ingat aja. Oh, astagfirullah.
Subhanallah, subhanallah, bihamdihi, subhanallahil azim. 5 menit kemudian lupa lagi. Ya, lupa lagi. Apalagi kalau udah ada yang ngobrol ini, ngobrol itu dan sebagainya. Emak-emak, apalagi kalau udah gibahin orang lain, lupa kan zikir kepada Allah. Kan gitu. Nah, pertanyaan tadi apa? Kita diminta untuk menjadikan seluruh hidup kita untuk beribadah kepada Allah. Caranya gimana? Caranya gini. Dan itu menghadirkan niat kita, ikhlaskan niat kita karena Allah. Ya, yang bekerja 6 jam dia niatkan, masya Allah, ya, dia niatkan pada waktu itu dia bekerja, Pak, bukan karena untuk mengenyangi perutnya terlebih dahulu. Dia bekerja untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia kerja karena Allah Subhanahu wa taala, dia berdagang karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang memerintahkan hal tersebut. Ya, apabila kita telah selesai beribadah, fantasyiru fil ardh. Bertebaranlah di muka bumi, bekerja. Siapa yang memerintahkan? Allah atau Budi? Allah, kan gitu. Nah, kalau Allah memerintahkan berarti itu menjadi suatu ibadah kalau kita meniatkannya karena Allah. Kan itu. Ya, Pak. Makan, minum, ya, kita niatkan itu semua karena Allah, jadi ibadah. Dia dilakukan dengan adabnya, ibadah semua tuh. Ya, makanya ada ungkapan kalau seseorang kerja hanya untuk kerja saja, ya, hanya untuk pure kerja aja, maka apa? Kerbau di sawah pun juga bekerja. Nah, Pak, kan gitu. Kalau seseorang makan hanya untuk makan saja, hanya untuk mengenyangkan perutnya saja, maka monyet di hutan pun juga kan gitu. Maka yang membedakan antum dengan monyet apa? Apa ya, masya Allah ya. Ya, maaf ya, masya Allah. Kan gitu yang ngerasa ya, Pak ya. Yang membedakan antara antum dengan monyet apa kalau gitu? Hah? Niat ini, gitu loh. Niat ini apa? Menjadikan kita semua apa? Hidupnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kalau kita jadikan hidup kita ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah berkata, ya, tentang orang-orang yang mengingkari Allah. Apa kata Allah? Lahum qulubun la yubsiruna biha. Mereka punya apa? Punya hati tapi tidak bisa melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Hati tersebut. Lalu kenapa? Mereka punya telinga akan tetapi mereka tidak bisa mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan telinga tersebut. Kan gitu. Ya, mereka apa? Punya mata tidak bisa apa? Melihat ayat-ayat Allah. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka itu bagaikan binatang ternak, balhum Allah, bahkan mereka lebih parah dibandingkan binatang ternak. Nah, sama kayak tadi sapi tadi gitu loh. Ya, sapi tadi. Dia kerja. Ya gitu. Tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bekerja itu karena Allah yang kan gitu. Ya, masya Allah, bekerja untuk apa? Pikir, dapat uang, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ibadah, kan gitu. Udah niatnya aja ibadah, lalu kemudian diarahkan lagi untuk ibadah yang lain, jadi ibadah lagi. Ya gitu. Lalu kemudian apa lagi? Dia kadang itu dapat uang, dia nafkahi keluarganya. Ibadah bukan, Pak? Ibadah. Gitu. Ya, maka ini semua bergantung dengan apa? Dengan niatnya. Makanya hal-hal yang simpel, Pak, harusnya hal-hal yang simpel dalam kehidupan kita. Kayak tadi kerja, makan, minum, ke kamar mandi. Kan gitu, Pak ya? Simpel nggak? Remeh nggak, Pak? Remeh nggak? Bahkan kemudian tidur, tersenyum ya. Coba senyum, Pak. Senyum kayak mana, Pak? Senyum. Coba. Pak, senyum, Pak. Nah, gitu loh. Kalau senyum saja kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, jadinya apa? Jadi ibadah. Nah, yang membedakan antara orang
yang senyum bukan karena Allah gitu kan, hanya basa-basi, dengan apa? Yang senyum benar-benar karena Allah, beda sekali kan gitu. Itu apa? Niatnya kan gitu. Yang satu benar-benar, oh saya pengen mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, di mana Rasulullah mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Makanya saya senyum nih Pak. Tuh Pak. Senyum Pak. Masya Allah ya Pak. Karena apa? Mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Jadi apa? Hal yang remeh ternyata Pak jadi besar pahalanya gara-gara apa? Gara-gara niat. Makanya Imam Ibnu Mubarak mengatakan rubba amalin saghirin tukabbiru niyah. Berapa banyak amalan-amalan kecil, amalan-amalan remeh, amalan-amalan yang enggak dipedulikan oleh manusia, tukabbiru niyah, pahalanya menjadi besar gara-gara apa? Niatnya Pak. Niat gitu loh. Yang kayak tadi itu senyum, ya Allah, itu ya senyum itu kecil banget, tapi jadi apa? Pahala yang besar. Ya, lihat bagaimana Rasulullah SAW mengatakan apa? Fattaqun nar walau bisyaqqin tamrah. Jauhilah diri kalian dari api neraka jahanam walau dengan sepotong kurma, Pak. Sepotong bukan satu kurma, Pak. Ya, kurma, maaf ngomongnya, 1/4 kilo berapa harganya, Pak? Ini belian kiloan semua nih kayaknya. Ya, atau potongan nih kayaknya. Pak, kurma 1/4 kilonya berapa? 20.000. Isinya berapa? Banyak, Masya Allah, kata beliau. Banyak, 20 lebih. Jadi anggaplah kalau seandainya 1/4 itu isinya 20 kurma, maka satu kurma yang cuma 1.000 perak. Ini kata Rasulullah apa? Jauhilah diri kalian dari api neraka jahanam walaupun hanya dengan sepotong, artinya dengan 500 perak, Pak. Dengan hal yang simpel, hal yang kecil, tapi apa? Bisa menyelamatkan kita dari neraka jahanam dan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia enggak paham. Sehingga berpikir apa? Kalau menghadirkan niat itu waktu apa? Salat aja. Kan gitu. Waktu kapan? Ngaji aja. Padahal ketika dia naik kendaraan, Masya Allah, pada waktu dia jadikan tuh semuanya untuk beribadah kepada Allah. Keluar rumahnya, ya, ucapnya Assalamualaikum, lalu kemudian apa? Baca Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah. Berangkat dia tuh, naik kendaraan, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Hafal enggak, Pak? Ya enggak lah. Hafal ya? Hafal. Itu mama tuh, bapak-bapak ya. Khusyuk semuanya, Masya Allah. Ya? Masya Allah. Sekali lagi, Pak ya. Nah itu, ya, hal yang remeh, tapi jadi besar, Pak. Pahalanya gara-gara apa? Niatnya. Tapi maaf, gara-gara niat ini pula, walaupun amalan-amalan yang antum kerjakan itu besar, tapi gak ada pengakuhnya, gak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perkataan Imam Ibnu Mubarak tadi. Wa rubba amalin kabir. Berapa banyak amalan-amalan yang besar, yang dahsyat dianggap manusia, wow, haji, kan gitu seperti itu ya, umrah, kan gitu Pak ya. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Tusabbiruniyah, pahalanya jadi kecil gara-gara apa? Gara-gara niat. Niatnya apa? Supaya dipanggil Pak Haji. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya apa? Ketika enggak dipanggil Pak Haji, kemudian apa? Marah, kan itu, Masya Allah, Pak. Harusnya kalau enggak dipanggil Pak Haji, ya alhamdulillah, Masya Allah. Ya, berarti tersembunyi orang-orang, Masya Allah. Berarti apa? Allah lagi ngejaga hati saya, kan gitu Pak ya. Syukur. Ini malah gak dipanggil Pak Haji, Pak.
marah-marah, ngamuk kan sore itu. Nah, ini berarti harus dipertanyakan apa? Niatnya. Ya, dikembalikan niatnya. Apa tadi? Jangan-jangan apa ya, gara-gara tadi permasalahan yang kita remehkan, walaupun itu adalah hal yang besar, tapi gara-gara niatnya tidak dihadirkan, bahkan menyeleweng dari apa yang Allah perintahkan, maka apa Pak? Hilang. Ya, hilang pahala dari amalan-amalan tersebut, walaupun tadi kita katakan pahala itu begitu apa namanya, amalan tersebut begitu besar di hadapan manusia. Lalu kemudian yang kedua adalah apa? Ittiba, ya, ittiba atau mutaba'ah, yaitu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam setiap amalan-amalan ibadahnya, ya, dalam setiap amalan ibadahnya. Di mana Rasulullah SAW telah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Barang siapa yang melakukan suatu amalan, suatu ibadah laisa alaihi amruna, yang tidak kami ajarkan di dalamnya, fahuwa raddu, maka amalan-amalan tersebut tertolak, rugi Pak, rugi. Ya, rugi. Dan pertanyaannya, apa sih susahnya untuk beramal sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Bahkan kalau kita mau berpikir Pak, ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu lebih simple dibandingkan apa yang dibuat-buat oleh orang-orang zaman sekarang. Kan udah simple, jelas lagi diterima oleh Allah, kan gitu. Nah, ini kenapa tapi kebanyakan manusia kena talbis iblis gitu loh, kena godaan syaitan, tipuan syaitan, ya, melakukan apa, sesuatu hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan gitu Pak ya, nggak usah jauh-jauh, nggak usah ini berkenan ini sebagai sholawat aja, sholawat Pak, ya. Sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah gimana Pak? Oh, yang paling keren sholawat Ibrahimiyah, yaitu apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Pernah nggak antum mendengar di masjid-masjid sholawat seperti ini? Pernah nggak? Nggak kedengeran. Karena apa? Nggak asik gitu. Kenapa? Nggak ada nadanya, ya. Tapi kemudian di mana-mana sholawat, nggak tahu, bahkan kita nggak tahu dari mana sumbernya ini. Kalau mau bersolawat, ya Pak, masya Allah, langsung diajarkan oleh Rasulullah. Solawat yang paling keren, solawat yang paling bagus, yang paling tinggi, yang paling agung. Tapi maaf sekali lagi, orang-orang nggak ada yang kerjain. Sekalian solawat apa? Bisa sapian. Itu mana-mana, di mana-mana, di mana-mana. Karena apa? Ada nadanya. Allahu Akbar, ya. Ada nadanya. Padahal apa? Enggak tahu pula ternyata yang dinyanyikan itu apa? Maaf, bukan salawat pula, gitu kan? Ternyata apa? Lagu-lagu Arab yang apa? Maaf, ngomongin lagu-lagu percintaan. Ya Pak, lagu-lagu percintaan. Maaf Pak, banyak Pak ternyata Pak yang didengungkan di masjid-masjid tersebut, yang disangka itu adalah sholawat, ternyata Pak itu adalah lagu-lagu percintaan. Masya Allah, ya. Lagu-lagu cinta Pak, cinta, bukan cinta kepada Allah, bukan, ya. Cinta laki-laki dan perempuan. Orang Indonesia itu latah. Ya lah, kemudian digaungkan semuanya. Nah, ini ada langsung dari Rasulullah, nggak pernah dikerjain. Ya Pak, nah ini kita, ya, masya Allah, harus berhati-hati. Dan masya Allah, majelis ilmu itulah fungsinya majelis ilmu, agar apa? Kita terjaga dari syubhat-syubhat tersebut, kita terjaga dari apa? Kesalahan-kesalahan dalam beribadah. Lalu kemudian juga Pak, hati-hati gitu ya. Ketika ada orang-orang yang beramal kemudian tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, akan dapat ancaman. Itu apa? Terjauhkan dari apa? Telaga Al-Kautsar. Ya Pak?
Tahu Telaga Al-Kautsar, Pak? Tahu nggak? Hah? Tahu ya? Tahu, Masya Allah. Pernah ngedengar, tapi belum pernah minum, Pak ya? Oh, Masya Allah. Kalau antum sudah minum nggak bakal haus-haus lagi. Ya, dan itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ya, habis minum dari Telaga Al-Kautsar, nggak lagi ngerasa apa? Nah, lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika itu menyebutkan ya tentang telaga sungai Al-Kautsar, maka Rasulullah mengatakan ketika inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Al-Kautsar ya Muhammad. Lalu kemudian apa? Rasulullah SAW pun mengatakan fa innahu nahrun wa adani rabbi azza wa jalla. Sesungguhnya itu adalah sungai Al-Kautsar yang telah Allah janjikan kepadaku, alaihi khairun katsir, di mana di dalam terdapat kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Wa huwa haudun, dan dia juga adalah telaga Al-Kautsar. Ya, telaga Al-Kautsar. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, di mana umatku akan mendatangi telaga Al-Kautsar tersebut pada hari kiamat. Aniyatuhu adadun nujum fis sama, bejananya atau gelas-gelasnya itu sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Lalu kemudian apa, Pak? Tiba-tiba fayuhtalatil abdu minhum, tiba-tiba ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ada di antara kaum muslimin yang kemudian apa? Dijauhkan dari telaga Al-Kautsar itu. Rasulullah nunggu nih. Dalam riwayat yang selain disebutkan ana faratukum alal haud. Saya nunggu kalian di telaga haud. Lalu kemudian apa? Rasulullah pun memberikan minum kepada siapa? Kepada umatnya. Tiba-tiba apa tadi? Ada di antara umat yang dijauhkan dari telaga Al-Kautsar. Fayaqul, lalu kemudian Rasulullah pun mengatakan, ya Rabb, ummati, ya Allah, itu adalah umatku. Itu loh, lihat bentuk cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Ya, ketika ada umat yang tidak apa, dilarang untuk minum dari telaga Al-Kautsar, Rasulullah mengatakan, itu umat. Tapi kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa innaka la tadri ma ahdatsa ba'dak. Ya Muhammad, sesungguhnya engkau tidak mengetahui dari apa yang telah mereka lakukan dari perbuatan-perbuatan yang tidak diajarkan di dalam agama Islam, yang menyimpang dari ajaran-ajaran yang engkau ajarkan kepada mereka. Ya Pak, ya, ini ancaman bagi apa? Orang-orang yang mengamalkan suatu amalan tidak sesuai dengan apa? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi kita katakan Pak ya, bahwasanya apa? Ibadah yang baik, ya, ibadah yang sempurna adalah ibadah yang memenuhi dua syarat. Dan inilah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam surat Al-Mulk ketika Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, kan gitu, kebahagiaan dan kesengsaraan, liyabluwakum, untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Nah, pertanyaannya, siapa yang paling baik amalannya? Tadi kata Imam Ibnu Katsir, yaitu yang paling ikhlas karena Allah dan yang paling sesuai dengan apa? Dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ada orang yang beramal seperti itu, Pak, itu baru wali beneran. Ya Pak, itu wali beneran Pak, bukan wali-wali gadungan. Sekarang ini di Indonesia, masya Allah, gadungannya banyak banget, ya Pak, ya, yang banyak viral kemarin apa Pak? Hah? Apa walinya? Ngobrol dengan semut. Wah, kan itu keren banget tuh, itu dahsyat banget. Malaikat itu diusir kan gitu, ini keren. Nggak tahu tuh, oh nggak tuh, wah nggak keren tuh berarti. Nggak keren ya tuh, masya Allah, ya. Aduh, masya Allah, dangdutan sih dengar, ya Pak, itu Pak fitnah Pak, ya, fitnah di antara kaum muslimin, ya, dianggap sebagai wali Allah, pengikutnya banyak.
Yang ikut kajian dia dengan bahasa yang nggak jelas itu banyak. Sementara kajian kita jelas. Tadi firman Allah, sabda Rasulullah, yang hadir satu, dua, tiga, empat, kan itu ya. Pak, ya, ini bagaimana Pak? Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita semua bahwasanya di akhir zaman ini nih, ya, adanya orang-orang yang menyesatkan seperti ini. Di mana Rasul mengatakan inna ma'akhafu alaikum al-a'immatul mudhill. Yang aku khawatirkan menimpa kalian ada nih orang-orang yang dijadikan pemimpin yang menyesatkan manusia. Jadi pemimpin maksudnya pemimpin agama, dianggap ustadz, dianggap orang soleh, dianggap wali, tapi apa? Menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, antum dengan segala fitnah itu, antum nggak tahu, nggak keren lah itu. Insyaallah. Sorry. Nah ini kita katakan. Nah ternyata wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Lihat beliau mengatakan apa? Bosnya wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada ajarannya dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih wali-wali Allah, kata beliau. Adapun orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai wali Allah, mengklaim dirinya mencintai Allah, kan gitu Pak ya. Namun kemudian Pak, dia tidak mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia bukanlah wali Allah. Dan sebaliknya, kalau seandainya dia menyelisih apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia adalah musuh Allah dan wali-wali syaitan. Maka kemudian beliau pun membawakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan ya Muhammad, jikalau engkau benar-benar cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, muamalahnya, ibadahnya, tazkiyatun nufusnya, yuhibbukumullah, maka Allah pun akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Pak, udah mulai capek Pak? Udah mulai khusyuk? Khusyuk Pak? Masya Allah. Ya, ini menunjukkan apa Pak? Artinya syaitan sudah berusaha apa ya? Lagi berjuang untuk apa? Mengalahkan antum. Tapi Masya Allah. Barakallahu fikum, sudah kebangun lagi, alhamdulillah. Ya. Kalau kita katakan ya, sekaranglah waktunya bagi kita semua untuk beramal soleh. Tadi ikhlas karena Allah, lalu kemudian apa? Ittiba, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah mengatakan, irtahalatid dunya mudbirah. Sungguh dunia ini akan meninggalkan kita. Wartahalatil akhirah muqbilah. Sementara kehidupan akhirat itu akan mendatangi kita. Walikulli wahidin minhuma banun, dan masing-masing dari dua kehidupan ini, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, itu mempunyai anak-anaknya. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian sebagai anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan janganlah kalian menjadi budak-budak dunia. Fa innahul an, karena sesungguhnya sekarang di dunia ini amalun wala hisab, adalah waktunya kita untuk beramal dan tidak ada hisab. Wa ghadan, sementara besok di akhirat hisabun wala amal, yang ada adalah hisab dari amalan-amalan kita dan tidak ada waktu untuk beramal. Ya, insyaallah. Afwan, ini sampai jam berapa tadi? Jam berapa? Jangan ngomong jam 9 antum sudah dalam kayak gini nih. Gitu. Ya, baik, Masya Allah. Ya, lanjut lagi kita pada ayat yang sampai jam berapa nih? Sampai jam berapa?
Iya, makanya saya nanya panitia, mana panitianya? Kabur-kaburan nih, Masya Allah. Sampai jam berapa? Ibu-ibu mentah-mentah apa ngomongnya dibalik tirai. Kan itu. Ya, nggak ngeliat bapak-bapak sudah gempor gini. Ya, saya jelaskan, kita habiskan ya Pak ya ayat mungkin ya. Sampai suruh. Habis suruh ada pertanyaan? Enggak. Pertanyaan sampai jam 9. Ya, baik, Masya Allah. Kita masuk pada ayat yang kedua yang dibawakan oleh siapa? Imam An-Nawawi rahimahullah. Yaitu pada surat Al-Hajj ayat 37. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah darah dari kurban tersebut, bukanlah daging dari kurban kalian, walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah apa? Ketakwaan kalian, keikhlasan kalian, amalan hati kalian. Baru kemudian apa? Amalan zahir. Nah, ayat ini Pak memberikan faedah kepada kita semua agar kita benar-benar memperhatikan amalan hati kita itu melebihi amalan zahir kita, amalan fisik kita. Karena kenyataan yang terjadi sekarang ini ada kebanyakan orang-orang lebih memperhatikan apa? Kepada amalan fisiknya tapi melupakan amalan hatinya. Apa? Benar nggak? Masya Allah, salat. Oh, kan gitu. Seperti itu. Bacaan Qurannya pokoknya seindah-indah. Apalagi? Pokoknya semua orang-orang hanya berpikir pada apa? Amal fisik, lupa kepada apa? Amal hati. Sementara Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada tampang-tampang kalian, tidak pula melihat kepada harta-harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada apa? Hati-hati kalian terlebih dahulu. Baru kemudian apa? Wa a'malikum, baru melihat kepada amalan-amalan disebutkan terlebih dahulu. Jadi Allah lihat pertama amalan hatinya, baru kemudian apa? Amalan fisiknya. Ya, amalan fisik. Kalau tadi katakan, gitu kan, khawatir, udah capek-capek begini dan lain sebagainya. Kemudian apa yang terjadi? Tertolak semuanya. Karena apa? Jeleknya amalan ya Pak, jeleknya amalan hati. Makanya di sini Allah mengatakan apa? Walakin yanalu taqwa minkum, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah apa? Ketakwaan kalian. Apa itu tadi? Tuh, amalan hatinya begitu kuat, lalu kemudian apa? Diiringi kemudian dengan amalan apa? Amalan zahirnya. Amalan zahirnya mungkin nggak perlu ribet-ribet Pak, ya. Mungkin dia ngerjakan yang wajib-wajib saja. Salat cuma 5 waktu, bisa seperti itu. Kan gitu. Puasa Ramadan aja tuh. Kan gitu. Lalu kemudian zakat fitrah. Kenapa? Zakat mal nggak nyampe duitnya. Dia kerjakan yang wajibnya saja. Tapi apa? Dengan niat yang baik, udah jadi wali nih Pak. Udah jadi wali. Karena lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Apa kata Allah? Man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakiti wali-waliku, maka aku ikrarkan perang kepada mereka. Lalu kemudian Allah pun menyebutkan, ya, wa may yazalu yataqarrabu 'abdi ilayya. Tidaklah seorang hamba, wa ma taqarraba 'abdi ilayya bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Wajib.
wajib dia amalkan, tapi apa? Sesuai hatinya dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, udah jadi wali. Tapi kemudian apa? Dia akan menjadi lebih tinggi lagi kewaliannya ketika kapan, Pak? Ketika dia apa? Mengamalkan amalan-amalan sunnahnya. Sampai kata apa? Hatta uhibbah, sampai aku ini benar-benar cinta kepadanya. Wali itu. Jadi untuk jadi wali itu nggak perlu ribet, nggak perlu harus dulu antum belajar untuk apa? Terbang di atas air, enggak. Nggak kelar-kelar antum kayak gitu. Ya, enggak, udah langsung aja. Masya Allah, beribadah kepada Allah, ikhlasin karena Allah Subhanahu. Bagaimana? Ya, walakin yanaluhut taqwa minkum. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Saya ingin bertanya kepada antum, apa yang dimaksud dengan takwa, Pak? Pak, apa yang dimaksud dengan takwa? Masya Allah, itu yang paling aman, Pak ya. Dan definisi takwa, Pak, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi larangan. Yang lain, Pak? Yang lain? Ngikut. Bosnya masalahnya, ya, sama pimpinan. Hah? Ada lagi, Pak? Hah? Lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Pak, ketika mendefinisikan ketakwaan, apa kata beliau? At-taqwa, ketakwaan adalah al-khawfu minal jalil, yaitu ketakutan, ketundukan kepada Allah. Hatinya takut kepada Allah, Pak. Wal amalu bitanzil, lalu kemudian dia mengamalkan apa yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu Al-Qur'an maupun sunnahnya. Wal qanaa'atu bil qalil, lalu kemudian yang ketiga, dia qanaah, dia merasa puas terhadap apa yang telah Allah tetapkan kepada dirinya dari rezekinya yang sedikit. Wal istiqdadu liyaumir rahim, lalu kemudian yang keempat, dia mempersiapkan dirinya untuk apa? Untuk negeri akhiratnya. Nah, ini yang disebut dengan takwa, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lihat, tapi disebutkan yang pertama apa tadi? Ketakutan kepada Allah. Lihat, amalan hatinya. Ya, Pak, amalan hati. Lalu kemudian apa baru? Amal fisiknya. Nah, tadi sekali lagi kita katakan, jangan sampai kita lebih memperhatikan kepada amalan fisik, namun melupakan amalan hati. Ya, namun kita melupakan amalan hati. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Pak, di mana Rasulullah SAW mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal, min fitnatil masihid dajjal. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sesuatu yang aku khawatirkan menimpa kalian dibandingkan fitnah masihid dajjal. Kemudian para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah, jelas kami pengen tahu apa tuh, kan gitu. Maka beliau pun mengatakan apa? Asyirkul khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Apa itu? Riya. Di mana Rasulullah pun langsung mencontohkan pada waktu itu, ya, an yaqumar rajulu yusalli, di mana seseorang berdiri salat, ya, dia berdiri yusalli, lalu kemudian salat, fa yuzayyinu salat, lalu kemudian apa? Diindah-indahin nih salatnya. Tapi bukan karena Allah. Apa? Lima yara min nadhari rajulin, karena ingin diperlihatkan kepada manusia yang lain. Tipis nggak, Pak? Tipis nggak perbuatannya? Tipis banget. Antara surga dan neraka itu tipis banget. Ya, sama-sama diminta untuk apa? Beribadah dengan yang indah, beribadah dengan yang sempurna, tapi tipis perbedaannya. Yang satu karena Allah, yang satu karena manusia. Tipis banget, Pak. Ya. Nah,
Ini yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW menimpa umat. Bahkan melebihi apa tadi? Fitnahnya masih hidup. Pak, kenapa kira-kira? Menakutkan fitnah masih Dajjal atau menakutkan fitnah Ria, Pak? Pak. Nah. Ayo, Pak. Jangan pura-pura khusyuk, Pak. Nah, mengerikan fitnah Dajjal atau fitnah Ria? Wah. Mentang-mentang pembahasan kita tentang hati, langsung antum ngomong Ria. Masya Allah. Baik, antum yang mengatakan Ria, apa alasannya? Cuma biasa senyum antum. Pak, fitnah Dajjal jelas, besar, mengerikan, kan gitu. Jadi Rasulullah katakan apa? Lebih mengkhawatirkan kenapa? Ria dibandingkan fitnah Dajjal. Antum tadi sepakat pada ngomong Ria. Gak ada yang nyebut Dajjal, gak ada yang nyebut. Sekarang pertanyaannya, kenapa alasannya? Syirik, Masya Allah. Masya Allah. Iya, kenapa? Sebabnya kenapa? Kan Masya Allah. Kenapa? Masya Allah. Kalau jawaban antum syirik, kenapa nggak dalam hadis ini Rasulullah katakan, ya, apa maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih aku takutkan menimpa kalian dibandingkan fitnah masih Dajjal? Itu apa? Syirik besar. Penyembahan terhadap berhala. Kenapa nggak gitu aja? Kalau jawaban antum tadi nyebutnya apa? Syirik. Nggak perlu Rasulullah mengatakan apa? Syirik kecil. Itu syirik yang tersembunyi. Itu ria. Kalau alasan antum cuma nyebutnya apa? Syirik. Pak, kenapa lebih menakutkan? Apa? Merusak amalan hati. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, Masya Allah. Ada lagi, Pak? Menghilangkan pahala, Masya Allah, ya. Barakallahu fikum, Masya Allah. Ya, ada lagi, Pak? Yang emak-emak yang tadi ngomong sampai jam 10. Kalau kayak gini, diam aja semuanya, kan gitu. Pak, apa? Berbuat sesuatu karena selain Allah. Oke, baik. Ya tadi menyembah berhala kira-kira untuk siapa? Masya Allah. Kalau alasannya hanya sekedar kesyirikan saja, kenapa nggak disebutkan saja syirik besarnya? Penyembahan kepada berhala, penyembahan kepada kuburan, penyembahan kepada siapa, Pak? Kepada Firaun, kan gitu sebenarnya. Kenapa yang disebutkan malah syirik kecilnya, syirik yang tersembunyi, pertasan itu gitu. Dan itu lebih mengerikan daripada fitnah masih Dajjal. Ayo, Pak, tadi antum yang semangat mengatakan, wah, ria. Antum yang tadi, antum tanggung jawab antum. Suara antum tadi paling keras tadi. Masya Allah. Nah, Pak, pertama, kenapa ria itu lebih mengerikan dibandingkan fitnah masih Dajjal? Yang pertama, karena fitnah Dajjal itu hanya ada di akhir zaman. Antum belum tentu nemuin tuh fitnah Dajjal. Ya. Tapi fitnah ria dari kapan? Dari Nabi Adam alaihissalam sampai nanti orang paling terakhir itu ada ria. Pak. Tuh. Ya, ada ria. Nah, dari awal sampai akhir itu ada ria. Sementara Dajjal itu hanya ada di mana? Di akhir zaman. Kemudian yang kedua apa? Dajjal fitnahnya hanya menimpa orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Dia tidak menimpa orang-orang yang beriman. Sementara ria itu menimpa seluruhnya, yang berimankah maupun yang tidak
beriman, yang fasikkah ataukah orang-orang yang soleh, semuanya kena penyakit riya. Nah Pak, ada nggak manusia yang terbebas dari riya? Pak, ada nggak? Pak, kita nggak bisa menghilangkan riya. Karena apa? Karena riya itu didatangkan oleh syaitan ke dalam hati kita. Yang bisa kita lakukan adalah apa? Mengcounter riya tersebut, melawan riya tersebut ketika apa? Syaitan mendatangkannya ke dalam hati kita. Kalau kita counter riya tersebut, kita mendapatkan dua pahala. Pahala pertama adalah pahala ibadah kita. Pahala yang kedua adalah apa? Pahala kita berjihad, berjuang melawan apa? Penyakit riya tersebut. Tapi ketika apa? Datang tuh penyakit riya dimasukkan oleh syaitan, lalu kemudian apa? Dia nggak mau mengkonternya, bahkan dia rasa seneng banget tuh dengan apa? Rasa riya tersebut. Disitulah gugur amalan Yes, Pak. Ya, ini kenapa riya lebih berbahaya dibandingkan apa? Yang lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yes, Pak. Nah, sekarang saya tanya lagi, kenapa riya lebih berbahaya dibandingkan fitnah Masih Dajjal? Kenapa, Pak? Lupa? Dari awal ya, Masya Allah. Kemudian yang kedua? Kan gitu. Nah, kalau kayak gini antum boleh pede sekarang jawabnya. Kalau saya bertanya kepada antum, kenapa mana yang lebih menakutkan, fitnah Masih Dajjal atau riya? Apa? Oh, itu baru. Sekarang tuh baru boleh pede untuk menjawabnya. Tadi kalau nggak tahu jawabannya, jangan pede-pede dulu, Masya Allah. Barakallahu fikum, Masya Allah. Ini gimana nih? Udah suruh belum nih? Udah ya? Masya Allah. Sampai sini dulu ya, Pak ya. Tanya jawab ya. Masya Allah. Fadhal, silahkan yang mau bertanya, Pak. Ya. Dari luar biasa, berkaitan dengan aktivitas saya ini, niat tuh apa? Kadang kita kan setiap aktivitas kan lupa berniat lah saya. Contohnya mulai dari maisa aja, dia kan asal jalan apa gitu. Untuk mensiasati gimana biar kontrol niat kita kan. Mohon nasihat. Nah, inilah apa yang terjadi pada diri kita. Kita sudah mengenal sunnah, kita sudah sering mendengar dari kajian-kajian apa tentang pentingnya niat. Namun kenyataannya fakta terjadi. Bosnya apa? Ketika sudah berada di dalam kehidupan kita, ternyata akhirnya apa? Ketika mau kerja, nggak pula itu diamalkan, kan gitu. Nggak pula di ini. Tapi boleh nggak usah diniatkan langsung setahun aja kalau gitu. Ya, saya setahun ini semua kehidupan saya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tunggu dulu, stop dulu, Pak. Ya, karena apa? Setiap kita setiap dari tindakan-tindakan kita, bahkan dari sholat saja, itu selalu ada apa, Pak? Mewajibkan kita semua untuk selalu memperbaharui niat kita, tiap amalan kita. Walaupun ibadahnya sama. Contoh gini, antara sholat subuh yang kemarin dengan sholat subuh hari ini sama nggak, Pak? Kualitasnya? Hah? Beda? Mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik kan gitu? Itu. Artinya gitu kan ya? Artinya dari setiap amalan-amalan kita diperintahkan untuk memperbaharui apa? Niat kita. Maka gimana berpikiran untuk seperti itu? Nggak bisa kita katakan dijadikan selama itu. Enggak, Pak. Ada istilah yang sering kita dengar. Allah bisa karena seseorang yang nggak pernah membiasakan dirinya untuk apa? Meniatkan dalam hatinya untuk apa? Tadi
melakukan hal-hal karena Allah, maka dia tidak akan pernah bisa meniatkan tindakan-tindakannya karena Allah. Jadi cobalah Pak, mulai perlahan-lahan dulu. Ya, ketika antum mau kerja jangan kerja buru-buru, jangan. Ya, coba antum perlahan. Oh, sekarang apa? Oh, saya lakukan apa? Adabnya. Lakukan dimulai dari adab-adabnya. Saya mau keluar rumah tadi, assalamualaikum. Lalu kemudian apa tadi? Baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang sudah baca kayak gitu, lalu kemudian apa? Naik kendaraan, baca lagi doanya. Kira-kira kodok itu bagaimana hatinya? Pasti akan ternyata, oh saya sekarang melakukan ini karena apa? Maka tadi Pak, Allah bisa karena biasa. Jadi apa? Sekarang mulai dari sekarang. Tadi dari rumah, maaf ngomong. Antum kan langsung tiba-tiba aja kan datang, oh saya pengen sholat subuh. Gak ada kepikiran, oh iya Masya Allah, abis ini sholat subuh. Lalu kemudian saya pengen bermajelis ilmu. Saya lakukan semuanya karena Allah. Gak perlu pakai lisan-lisanan Pak. Kan gitu. Jadi simpel kita kan dalam hati kita. Saya lakukan semua karena Allah Subhanahu. Nah, kalau kita maaf sekali lagi Pak, kita tidak membiasakan ini, maka maaf Pak, walaupun antum kajian dan sebagainya, antum nggak mengamalkan, ya kan gitu, tidak membiasakan, nggak bisa. Itulah kenapa Rasulullah SAW mengatakan apa? Khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal adalah apa? Yang terus menerus walaupun sedikit tadi gitu loh. Oh, saya mulai dulu deh. Niatin sekarang. Perlahan karena Allah. Nanti apa lagi lakukan lagi semua karena Allah. Itu Pak, perlahan semua. Ya? Itu pertama. Yang kedua, jelas adalah apa? Yaitu ketika kita memikirkan pahala yang besarnya. Seseorang gak bakal termotivasi untuk melakukan sesuatu karena kalau misalnya apa Pak, gak ada hadiahnya, bener gak? Lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala saja untuk memotivasi kita beramal agar kita melakukan amal tersebut karena Allah. Lihat Allah katakan dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir. Allah katakan faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah di dalam surga, mengharapkan melihat wajah Allah di dalam surga, falyamal amalan sholiha, maka hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Lihat Pak, di awal ayat ini Allah memotivasi terlebih dahulu. Siapa yang pengen melihat Allah dalam Allah sebutkan dulu ganjarannya supaya apa? Memotivasi seseorang untuk beramal soleh, termasuk untuk memperbaharui ini. Pikir ya. Makanya tadi Pak, Masya Allah, beda kalau antum tadi minum, Masya Allah, ya minum, baca Bismillah, kan gitu. Kemudian antum niatkan, Masya Allah, saya melakukan ini gara-gara apa? Saya ingin mengikuti Rasulullah SAW. Itu berbeda dengan orang sekedar minum saja. Ya. Maka tadi pikirkan, ada pahala yang begitu besar yang menanti kita, walaupun dengan apa? Dengan amalan-amalan yang remeh. Dan sadar Pak, yang ketiga, sadar apa? Kita nggak tahu kapan ajal kita itu akan datang. Sementara umur kita apa? Cuman sedikit, paling banter ya 60, 70 gitu loh. Nah, kalau seandainya tidak kita maksimalkan, kan gitu, semuanya untuk beribadah kepada Allah, rugi Pak. Nah, kalau kita sudah berpikir seperti itu, maka tadi insya Allah Pak, ya pembaharuan niat itu akan terus menerus kita lakukan. Tapi kalau nggak pernah kita muhasabah, ya kan gitu, nggak pernah kita bertafakur, iya ya kayaknya amal saya kemarin nggak karena Allah, amalan saya kemarin nggak karena Allah, amalan kemarin saya nggak karena Allah. Itu kita nggak pernah introspeksi diri Pak. Bener nggak? Bener nggak? Nah, ini keempat berarti apa? Muhasabah Pak ya, muhasabah. Pernah antum tafakur?
Pak, enggak kan? Habis sholat langsung kabur gitu aja kan? Iya. Palingan juga habis itu zikir. Iya, zikir karena apa? Ada tuntunannya. Tapi antum pun enggak selesai itu diminta untuk tafakur, Pak. Berdiam di diri. Aduh, pikirin apa yang telah saya amalkan. Bagaimana sih amal-amal saya? Oh, ternyata kemarin amalan-amal saya ketika saya naik kendaraan itu habis hanya untuk apa? Ngelamun. Kan gitu. Naik kendaraan cuma kenapa enggak disisipi dengan apa? Membaca Al-Quran. Kan gitu. Coba muhasabah. Nah, ini mungkin cara-cara untuk apa? Cara-cara untuk kita bisa memperbaharui apa? Barakallahu fiik. Lagi? Fadhal, antum duluan. Apabila kita melakukan ibadah, supaya saudara-saudara kita yang Amalan kita memotivasi. Enggak. Ya. Tapi syaratnya adalah apa? Syaratnya adalah antum berusaha untuk menjaga niat tersebut. Ya. Syaratnya adalah antum bisa menjaga. Contoh, ini contoh. Jangan sampai gara-gara masalah riya tersebut malah menghalangi antum untuk apa? Beramal soleh. Contoh Pak. Ada seseorang mau sholat berjamaah dengan pakaian ketakwaan, dengan wangi-wangian, harum dan lain sebagainya. Lalu kemudian apa dia pas dia lewat mau berangkat ke masjid, waduh banyak orang nih. Saya takut nih. Ya, hati saya rusak. Akhirnya apa? Enggak salat berjamaah dia. Nah, ini enggak benar nih. Ya Pak, enggak benar. Artinya apa? Ketika memang muncul seperti itu, ya, ketika muncul hati seperti itu, pada waktu itu kita lawan. Ya, berangkat tetap ke masjid, pakai pakaian takwa. Enggak perlu apa omongan-omongan orang lain seperti itu. Ya kayak gitu. Lalu kemudian apa? Ya kalau tadi kita berharap juga apa? Dengan kita seperti ini orang lain pun juga akan mengikuti apa yang kita lakukan tadi. Tapi antum kalau seperti itu berpikirnya harus benar-benar apa? Benar-benar menjaga hati antum. Kalau nggak bisa menjaga, jangan sampai muncul-muncul seperti itu. Udah lakukan aja yang paling terbaik. Yang harus antum lakukan pembersihan hati. Lalu kenapa? Lakukan secara amalan secara fisiknya semuanya karena Allah. Ada pun pandangan manusia, udah biar nggak perlu harus antum urusin. Gitu Pak ya? Paham maksudnya? Ya. Jadi yang diminta oleh antum adalah apa? Udah perbaiki hati kita. Lalu kemudian apa? Benahi amalan fisik kita, termasuk tadi pakaian takwa, kan gitu, dan lain sebagainya. Orang lain mau menilai apa, itu terserah. Kalau ada yang mau mengikuti, alhamdulillah. Kalau ada orang yang mencemooh dan mengatakan, sok keren nih, itu urusan dia. Pak, jelas sampai sini? Ya, nah saya khawatir. Kita itu sebenarnya diperbolehkan. Tapi kalau seandainya terus menerus kayak gitu hati kita, saya mau mencontohkan kepada orang lain. Saya mau mencontohkan kepada orang lain. Saya mau mencontohkan kepada orang lain. Lama kelamaan syaitan akan bermain-main dengan hatinya pada kita. Dia akan berpikir, kalau gitu saya beramalnya karena orang lain. Biar orang lain contohin. Pak, maka sekali lagi saya katakan lebih baik apa? Benahi, bagusin niat kita, bagusin amalan fisik kita. Orang lain menilai baik, alhamdulillah dia ikut. Kalau enggak, ya sudah. Itu. Kalau antum sibuk hanya mengatakan biar orang lain mengikuti, lama kelamaan antum akan merasa kecewa ketika apa? Ketika dia nggak ngikutin antum. Nah itu bahaya. Ya Pak. Jadi yang penting benahi aja diri kita. Barakallahu fikum. Ada lagi? Mama, habis ya berarti ya? Ya, habis berarti ya? Dari bapak-bapak habis? Tanya dulu. Habisin dulu ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum tadi yang PD tadi ya?
Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Enggak ada. Oh, enggak ada, Masya Allah. Tapi kita masuk ke pertanyaan ini. Ini pertanyaannya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertakwalah pada Allah semampumu. Begitu Ustaz. Udah syukur enggak gitu. Ini pertanyaannya mana nih? Mana pertanyaannya? Hah? Oh, bagaimana Ustaz? Oh, Masya Allah. Saya bacanya begitu. Biasa. Kayak apa namanya, ibu-ibu, Masya Allah. Tulisannya bagus-bagus, Masya Allah. Ya, bertakwalah kepada Allah. Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Ya, mungkin yang mau ditanyakan sama ibu ini, gitu ya. Ustaz, bagaimana maksud firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Sementara mungkin dalam dalil yang lain kita diminta untuk apa? Berjuang dalam amalan-amalan kita. Kan gitu Pak ya? Ya, maksudnya apa? Benar-benar totalitas dalam amalan kita. Atau seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara apa? Kafah, secara totalitas. Artinya benar-benar berjuang. Nah, itu gimana nih antara dua dalil ini? Yang satu diminta untuk apa? Semampu, yang satu diminta untuk apa? Totalitas. Apalagi kita mendengar bagaimana riwayat-riwayat hadis Rasulullah SAW. Contoh apa? Rasulullah salat malam sampai apa? Kakinya bengkak kan gitu sore itu. Waduh, ya. Tambah lagi apa? Utsman bin Affan yang menghatamkan apa? Menghatamkan Al-Quran 30 juz dengan satu witir. Nah, kan gitu. Ditambah lagi para sahabat. Imam Syafi'i yang membaca Al-Quran berapa? Pak, menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan sebanyak berapa kali? 60 kali khataman. Nah, itu kira-kira gimana nih? Ini semampunya atau gimana nih, kan gitu sore itu. Pak, kita katakan ayat yang pertama yang mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Artinya gini. Salat contohnya. Kalau kita mampu untuk berdiri, kita berdiri. Kalau nggak mampu, duduk. Kalau nggak mampu berdiri dan duduk, apa? Berbaring. Kan gitu. Nggak mampu berbaring, dibaringin orang lain, misalnya itu. Ya, disolatin orang. Nah, itu yang apa? Fattaqullaha mastata'tum. Kita berwudu dengan air. Nggak mampu atau ada uzur, maka pada kita apa? Tayammum. Maka apa? Fattaqullaha mastata'tum. Kita haji ketika kapan? Ketika mampu untuk secara apa? Finansial maupun secara fisik. Kalau nggak mampu, siapa ya? Nah, ini firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan apa? Sesuai kemampuannya. Artinya, dalam ayat ini kita diminta jangan takalluf. Berlebih-lebihan dalam beramal yang mengapa? Memaksakan diri kita. Kemudian apa? Ternyata akhirnya membuat kita futur, membuat kita bosan. Ini bahaya. Ya. Jadi gimana caranya? Lakukan perlahan-lahan, Pak. Step by step. Karena apa? Dulu para sahabat pun juga seperti itu. Dulu mereka lemah. Mereka waktu itu dikatakan bahkan dalam sebuah riwayat, bagaimana pada waktu para sahabat ketika sholat bersama dengan Rasulullah SAW, ya, baru sampai 5 juz mereka udah
hampir keder Pak. Gitu. Bahkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan kalau saya nggak karena malu pada Rasulullah SAW, saya akan duduk tuh pada gitu. Karena apa? Nggak kuat. Tapi setelah itu, setelah keimanan mereka masuk, mereka lakukan step by step, Pak, 5 juz itu nggak ada apa-apa. Dulu Rasulullah SAW mengatakan apa? Berkenaan tentang surat Qul Huwallahu Ahad. Rasulullah mengatakan ayat jizu ahadukum an yaqra'a sulusal Quran fi. Siapa di antara kalian yang mampu untuk membaca Al-Quran atau sepertiga Al-Quran di waktu dalam waktu 1 malam? Nah, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam 1 malam? Berarti berapa juz, Pak? Berapa juz? 10 juz. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang mampu di antara kami ya Rasulullah untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam 1 malam? Nah, tuh di awal-awal para sahabat. Lalu kemudian Rasul pun mengajarkan, engkau membaca Qul Huwallahu Ahad ta'dilu thulutsal Quran. Itu seperti membaca sepertiga Al-Quran. Ya Pak, dalam hadis ini bagaimana dulu para sahabat untuk membaca 10 juz aja ngerasa apa? Merasa aneh banget, berat banget itu. Tapi maaf, setelah keimanan mereka masuk dalam hati mereka dan mereka pun membaca step by step, 2 juz, 3 juz, 4 juz, naik lagi 5 juz, 6 juz, 7 juz. Akhirnya apa? Mampu mereka untuk apa? Membaca Al-Quran bahkan dalam 1 malam. Ya Pak, dalam 1 malam, dalam 1 malam, dalam 1 witir pula seperti apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Ya Pak, sepertiga Al-Quran itu jadi mudah bagi mereka untuk mereka baca. Besok saya jawab. Nah, ini kalau kita lakukan step by step. Jadi yang diminta adalah apa? Pertama, kalau lihat kadar keimanan kita. Kalau kadar keimanan kita ternyata apa? Dia masih centeng. Artinya baru apa? Baru mengenal begini dan sebagainya. Maka apa? Disesuaikan. Ya, disesuaikan. Tapi setelah disesuaikan, diistiqomahkan. Nah, dilihat kalau sudah istiqomah dengan perbuatan-perbuatan ini, ditambah lagi sedikit. Diistiqomahkanlah lagi, habis itu sudah nambah lagi, istiqomahkan lagi. Terus seperti itu. Jangan gimana Pak? Hari ini saya iman saya kuat. Kalau gitu malam ini juga saya mau sholat tahajud 30.000 rakaat. Akhirnya Pak, malam itu dia kerjakan mungkin berapa Pak? 100 rakaat. Lalu kemudian Pak, gak pernah sholat tahajud lagi habis itu. Repot lah kayak gini. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Lihat kadar keimanan kita yang bagus gimana? Khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal adalah apa? Yang terus menerus, yang continue walaupun sedikit. Jangan apa bersedekah hari ini. Saya pengen bersedekah hari ini 1 juta. Besoknya kapok. Nggak pernah sedekah lagi. Ini repot. Lebih baik apa? Hari ini saya infakkan 500 lagi. Sepekan 500. Akhirnya apa? Udah kayaknya nggak enak nih, kurang 500. Tambah lagi 1.000 dan sepekan. Saya yakin nih, sepekan antum berinfak 1.000 istiqomah, antum akan rasa kurang lagi. Kurang nih 2.000. Antum 2.000 infak selama sepekan, antum akan merasa kurang lagi. Nambah lagi berapa? 3.000, 5.000 tambah lagi 10.000, 20.000 tanpa antum merasa sehari antum berinfak 20.000 dengan istiqomah. Ini yang diminta, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian dengan penuh keistiqomahan. Lalu kenapa? Nambah step by step. Ini sudah kayak Masya Allah, udah kelewatan Pak. Ya, sampun ya.
Ampun, Masya Allah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pahala yang besar di sisinya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita semua pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa. Allah masukkan kita semua dalam surga Firdaus. A'la amin ya rabbal alamin. Maaf kalau seandainya ini kelebihan waktunya, karena saya nggak tahu. Ya, karena saya nggak tahu. Insya Allah. Mari kita tutup dengan baca doa kafarat majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.